Desa Jurut adalah desa yang terletak di pedalaman. Desa ini adalah desa yang damai dan makmur. Mata pencarian utama dari penduduknya adalah petani. Namun, mereka tidak memiliki akses yang baik, sehingga sulit untuk memasarkan hasil taninya. Saat ini, Desa Jurut sedang mengadakan pemilihan kepala desa. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku, warga-warga sekalian, terima kasih sudah berkumpul siang ini. Saya, Raji, dengan tulus ingin bicara langsung dari lubuk hati saya yang paling dalam. Weh, Pak Raja akan menyampaikan janji kampanye nih. Saya bukan siapa-siapa tanpa kalian semua. Kalau saya diberi amanah sebagai kepala desa, saya akan buktikan kalau saya bisa kerja. Bukan cuma bicara tapi tak ada buktinya. Itu yang kita tunggu, Pak. Yang penting kerja yang benar, bukan cuma janji-janji doang. Iya Bu, pertama orang miskin di desa ini nggak boleh lapar lagi. Kita salurkan bantuan langsung, tanpa potongan, tanpa pungli, dan tepat sasaran. Saya pastikan nggak ada satupun warga kita yang ganjil perutnya pakai batu tiap malam. Hidup Pak Raji, hidup rakyat kecil. Kedua, para petani akan saya sejahterakan. Nanti kalau saya jadi kepala desa, saya pastikan bibit dan pupuk kita salurkan adil dan merata. Nggak ada yang main belakang, nggak ada yang cuma dikasih karena orang dalam. Sepertinya Pak Raji ngerti betul susahnya tani. Saya anak petani, saya tahu gimana rasanya sawah banjir, bibit langka, pupuk mahal, panen gagal. Jadi saya akan mengedepankan itu semua. Kalau jalan rusak juga dibenerin, Pak. Jalan-jalan di desa akan saya perbaiki. Kita bangun desa ini biar maju, biar sejahtera. Nah ini baru calon pemimpin. Iya, Bu, program-programnya bagus semua. Kalau mau program itu terlaksana, sepertinya kita harus milih Pak Raji supaya jadi kepala desa di desa kita ini. Iya, bener itu. Mudah-mudahan pilihan kita sudah benar ya. Tapi semua itu cuma bisa saya wujudkan kalau kalian semua ngasih saya amanah. Pilih saya, demi Allah. Kalau saya ingkar dari janji-janji saya ini ketika terpilih, semoga Allah ambil jabatan ini dari saya dan ganti dengan azabnya. Hidup Pak Raji, rakyat butuh pemimpin yang berani sumpah. Jangan lupa, coblos Pak Raji ya. Gampang banget semua orang ini dibodohi. Cuma ngasih janji-janji manis, ditambah dengan sumpah, mereka semua langsung percaya. Lagian, siapa juga yang percaya sama azab? Itu hanya omong kosong yang gak ada buktinya. Pak, alhamdulillah ya. Akhirnya terpilih juga. Selamat ya, Pak. Iya, terima kasih ya sudah memilih saya sebagai kepala desa di sini. Aman, Pak. Tapi Bapak jangan lupa ya sama janji-janji Bapak semasa kampanye. Tenang saja, saya nggak bakalan lupa kok. Saya kan orangnya amanah, jadi soal begituan aman mah. Yang penting kalian harus sabar ya, karena semua butuh waktu. Iya, Pak. Kami percaya kok sama Bapak. Sekarang gue bisa ambil uang pembangunan sesuka hati gue. Lalu buat program victim supaya nggak ketahuan sama orang pusat. Memang gue pinter banget soal beginian mah. Pak, udah 6 bulan ini Pak Raji menjabat. Tapi kok janji-janjinya satupun gak ada tuh yang dikerjain. Bantuan gak ada, pupuk dan sebagainya juga gak ada. Mana kita sebagai petani butuh banget lagi. Iya, benar itu. Sepertinya kita harus ke Pak Kades ini supaya programnya dilaksanain. Ayo, panggil yang lain juga. Siapa tahu kalau kita ramean Pak Kades mau dengar aspirasi kita dan jalanin programnya secepatnya. Pak Kades, Pak. Ada apa ini? Ribut-ribut di depan rumah saya. Ini Pak, kami mau nanya soal program Pak Kades di kampanye dulu. Itu kelanjutannya gimana ya Pak? Semua warga nagih janji Anda nih Pak. Tunggu aja, kan saya sudah bilang kalau semua ada waktunya, semua butuh proses. Makanya kalian harus sabar. Tapi Pak, Saya bilang sabar ya sabar. Maksa banget sih jadi orang. tapi Pak, katanya warga desa sebelah sudah dapat bantuannya. Nanti juga dapat giliran. Tunggu surat turun dari kabupaten. Pak, waktu kampanye Bapak bilang jalan mau diperbaiki. Sekarang mah makin parah lubangnya Pak. Kalian ini, jalan itu bukan prioritas sekarang. Banyak yang lebih penting. Kalian sabar aja dulu. Nanti kalau dananya sudah ada, bakalan dikerjain juga itu.
Akhirnya, mobil baru saya sudah sampai. Lah, Pak, kok beli mobil baru sih? Ini programnya nggak ada yang jalan juga. Lah, kalian kok sewot sih? Saya beli mobil ya pakai dana pribadi. Sudah, jangan ngajarin saya kerja. Kalian pikir ngurus desa segampang ngomong doang? Saya harus ngurus ini itu, mana harus nunggu dari kabupaten sama pusat. Kalau nggak lolos ya nggak dapat dana. Saya ini kepala desa, ngerti hukum, ngerti anggaran. Jadi jangan sok tahu kalian, urus aja urusan masing-masing. Pak, saya cuma mau bilang, warga makin susah sekarang. Kami cuma minta Bapak ingat sama janji-janji yang Bapak ucapin dulu. Itu aja kok. Lah, saya beli mobil ya pakai dana pribadi. Pulang. Gak tahu aja mereka, kalau mobil itu saya beli pakai duit pembangunan. Gampang banget ketipu sih, dikasih janji doang, mereka mau aja nurut. Yang lewat itu kan mobil Pak Kades ya? Iya benar, gak salah lagi. Itu mobil Pak Kades. Wah, benar-benar Kades kita nggak peduli masyarakat ini. Ini kan jam tugas, bukannya di kantor desa malah keluyuran nggak jelas. Padahal kemarin dia sumpah loh ya. Benar-benar itu orang gak takut sama azab dari Tuhan. Kita harus datang ke rumahnya ini. Kalau tidak, dia nggak bakalan laksanain tugasnya. Pak Kades, keluar. Kami mau komplain. Ada apa sih? Siang-siang gini ribut di rumah saya? Pak Kades, mohon maaf, kami kesini bukan mau ribut. Tapi udah setahun Bapak menjabat, kok belum ada satupun janji kampanye yang Bapak tepati? Betul itu, betul. Kami belum terima bantuan bibit dan pupuk, Pak. Katanya mau buat kampung ini maju, warganya sejahtera. Buktinya mana? Gak ada tuh. Malah Pak Kades yang kelihatannya makin makmur. Apa jangan-jangan Pak Kades korupsi ya? Pakai uang pembangunan desa. Apa kamu bilang? Jaga mulutmu ya. Saya tidak mungkin melakukan itu. Dibilang sabar ya sabar. Bentar lagi dananya cair kok. Pak, kami cuma nuntut hak kami. Kalau Bapak nggak sanggup, bilang dari awal dong. Jangan cuma besar janji aja, nggak ada realisasi. Kalian ini seenaknya ngomong begitu. Saya kerja siang malam tahu. Kalian nggak ngerti rumitnya ngatur desa. Kalau begitu, berikan kepada kami dokumen-dokumen desa, Pak. Terutama dokumen anggaran, biar kami yang mengawasi sendiri. Lah, itu rahasia desa. Ngapain saya beberkan kepada kalian? Emangnya kalian ngerti? Kalau Pak Kades nggak mau, itu tandanya ada yang dia sembunyikan. Jangan-jangan benar Pak Kades korupsi. Sudah, bubar semua. Urus saja sawah masing-masing. Jangan urus hidup orang. Enak aja mau ngambil dokumen-dokumennya. Dokumen-dokumen itu nggak boleh ada yang tahu. Ada apa sih, Mas? Itu warga menagih janji-janji kampanye kemarin. Udah, gak usah dihiraukan. Anggap aja angin lewat. Yang penting kita punya uang banyak. Iya juga ya. Ngapain juga gue pusingin? Mereka juga nggak bakalan bisa apa-apa. Mas, itu loh AC-nya bunyi-bunyi mulu. Perbaiki sana. Tidurku keganggu ini. Ah, besok aja dah. Udah malam banget ini. Nggak ada tukang servis juga. Apalagi ini kan di kampung. Kalau gitu matiin aja. Bising banget itu. Lah jangan. Saya panas. Udah tidur aja. Gak usah banyak ngeluh di situ. Besok saya panggil orang buat perbaiki. Mas, ini asap dari mana? Apa sih? Gak bisa tenang banget tidurnya. Saya kan bilang besok aja AC-nya diperbaiki. Udah, lanjut tidur aja. Kalau kamu berisik lagi, tidur di luar saja. Sudah, jangan berisik. Saya capek. Saya mau tidur. Mas, bangun lihat itu. Astaga, asap dari mana ini? Kebakaran, kebakaran. Aduh, gimana dong ini? Mas, cari cara kek. Kebakaran. Padamkan apinya, ambil air cepat. Pak Kades dan istrinya ada di dalam. Apinya sudah sangat besar, kita sudah nggak bisa masuk. Mas, gimana ini? Aku nggak mau mati di sini. Ini mungkin karena aku yang terjanji dari janji-janji kampanyeku. Lah, salah kamu itu. Kamu yang minta dibeliin ini itu.
tas, emas, iPhone, semuanya. Kalau bukan karena kamu, gak akan seperti ini. Kita tidak bisa menyelamatkan apa-apa. Mobil damkarnya terlambat datang karena jalanan rusak. Rumah Pak Raji rata dengan tanah. Jasad Pak Raji dan istrinya ditemukan hangus terbakar di tengah puing-puing sisa kebakaran. Jasadnya menghitam, gosong karena api.